Salam sehat Sobat Jiwa, selamat datang di Podcast Mar, Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Perkenalkan, saya Ramadina Anggita atau bisa disebut Anggita. Saya adalah dokter umum di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Nah, dalam rangka menyambut Idul Fitri atau biasa kita sebut dengan Hari Kemenangan, kita akan membahas mengenai manfaat dari silaturahmi, kemudian juga bermaaf-maafan di hari Idul Fitri ini bagi kesehatan mental. Jadi secara dirangkumnya itu makna dari Idul Fitri bagi kesehatan mental. Nah, sudah ada bersama kita di sini Dr. Fidiansyah SPKJ MPH. Selamat siang, Dok. Selamat pagi, Dokter Anggi. Selalu kita punya semangat pagi, sobat jiwa yang berbahagia. Ya, bagaimana, Dok? Sehat? Alhamdulillah. Izin saya perkenalkan ya, Dok. Ya. Beliau merupakan PLT Direktur Utama dari PKJN atau Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Ya, Dok. Nah, ini kan sekarang kita ingin menyambut Idul Fitri atau biasa disebut dengan Hari Kemenangan. Ya. Nah, apa sih makna Idul Fitri itu bagi kesehatan mental? Iya. Ini sayang Piala Dunia U20 nggak jadi di sini ya. Iya. Padahal kan itu ajang juga sebuah prestasi. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana peserta dari seluruh dunia kan dalam sebuah perhelatan apapun. Apakah semua masuk final? Enggak dong. Tidak. Dua. Dia tersaring dengan semua proses kan. Dari negara ini bertanding dengan ini segala macam. Sebuah pertandingan perhelatan dalam kehidupan manusia itu diikuti banyak pihak, tapi yang sampai final dan menang cuma satu. Nah, dalam perhelatan Idul Fitri semuanya mengaku jadi pemenang, iya kan? Iya. Dan ini yang mestinya harusnya menjadi sebuah proses yang harus diikuti, Dokter Anggi. Orang ikut ya, tapi kemudian sebetulnya dia tahu dia pemenang apa bukan. Silakan Dokter Anggi ketika melihat fenomena puasa di awal-awal, itu masjid-masjid penuh. Ya, pasang tenda tambahan. Ketika sekarang sudah menjelang tadi sebelum kita Idul Fitri, itu masjid-masjid tinggal balik lagi ke saf-safnya, saf-saf yang awal lagi. Artinya iya, karena tadi semangatnya ada yang belum memaknai di dalam yang disebut dengan meraih kemenangan itu hanya menjadi peserta atau betul-betul menjadi pemenang. Oke, setiap peserta itu ikut kan, tapi begitu hajat kemenangannya tetap adalah yang layak. Nah, inilah yang mestinya memang mestinya dimaknai ketika persiapan puasa itu dilalui, mencapai yang disebut Idul Fitri itu perlu mendapatkan juga kriteria, ya. Karena berlatihnya 1 bulan itu mestinya menjadi ajang untuk dia menunjukkan prestasi di bulan-bulan berikutnya. Jadi kemenangan itu bukan sebetulnya ketika dikatakan Idul Fitri 1 Syawal, tapi bagaimana dia mempertahankan keberhasilan itu untuk 11 bulan yang akan datang. Bagaimana mungkin kebiasaan tadarusnya bertahan apa tidak, bagaimana kebiasaan mungkin yang dikatakan sholat tambahannya, tarawihnya nyambung lagi apa tidak, bagaimana zakat infak sedekahnya yang dia berlomba-lomba pada saat kita, mungkin Dokter Anggi kalau waktu kemarin puasa pernah ngerasain nggak? Lagi jalan nih ya, terus beduk maghrib, mampir ke masjid, dapat apa Dokter Anggi? Takjil. Pasti ada takjil. Kalau bukan Ramadan, nggak ada tuh fenomena itu. Jadi mestinya suasana ini tetap terjaga ya. Kehidupan yang dikatakan semarak berlomba-lomba memberikan kebaikan, karena orang yakin tuh ketika memberikan makan orang berpuasa, dia yakin karena akan dapat pahala yang juga dilakukan orang berpuasa. Nah, sayang tadi perlombaan itu sepertinya selesai, padahal itu sebenarnya start berikutnya untuk dia untuk 11 bulan berikutnya melakukan hal yang sama. Itulah esensi kemenangan yang sebenarnya Dokter Anggi. Jadi menang itu kalau berhasil mempertahankan sampai Ramadan berikutnya ya, Dok? Betul. Kan Piala Olimpiade misalnya kan, dia disebut juara 1 kapan? Setelah menang sampai kemudian direbut lagi oleh perhelatan berikutnya. Jadi dengan kata lain, menang itu harus bertahan. Maka disebut juara bertahan. Dia menang lagi tahun depan, ya bertahan lagi.
Nah, kalau misalnya itu kan tadi kita membahas Ya. mengenai kemenangan ya, Dok. Ya. Nah, kalau Idul Fitri kan juga lekat kaitannya dengan saling bermanfaat, Nah, bermaaf-maafan. Nah, iya. itu pasti ada hal positif tuh Betul. tentang bermaaf-maafan bagi kesehatan mental kita. Nah, itu bisa ada penjelasannya nggak, Dok? Dokter Anggi nulis apa ketika ngirim kartu ke teman atau apa? Biasanya kalimatnya. Kalau template ya, Ya. Dok, mohon maaf lahir batin. Mohon lahir batin, Ya. selamat Idul Fitri Ya. kan? Apa yang Dokter Anggi minta waktu itu? Dokter Anggi minta maaf kan? Nah, ini yang kadang-kadang keliru juga, Dokter Anggi. Minta maaf itu sudah bagus, ya. Karena kita mencoba untuk membersihkan kesalahan kita dari interaksi orang lain. Padahal esensi yang lebih dalam lagi, selain tadi menang, esensi menang tadi seperti apa? Esensi maaf bukan minta maaf. Beri maaf, Dokter Anggi. Dokter Anggi udah maafin saya belum? Nah, saya udah maafin Dokter Anggi. Makanya selalu saya mulai kalimat untuk mengucapkan Idul Fitri, maaf sudah saya tunaikan. Artinya interaksi dengan orang lain udah saya berikan juga maafnya. Dan saya juga minta maaf terhadap apa yang saya lakukan. Nah, esensi minta maaf ini udah bagus, tapi esensi memberi maaf jadi lebih mahal. Gua nggak maafin kalau nggak minta maaf. Padahal Jadi meminta kepampang, maaf dengan memberi maaf itu lebih dahsyat ketika kita memberi maaf. Kalau kita maaf, kita sadar kan salah ya, lalu kita maaf. Tapi kalau kita posisi memberi maaf, kan kita dalam posisi terzalimi. Kita dalam posisi tersakiti, teraniaya. Yang teraniaya siapa? Karakter kita kan, dari interaksi orang lain. Selama kita nggak maafin, itu jadi duri. Jadi memberi maaf itu tidak perlu harus pakai syarat orang lain yang pernah berinteraksi dengan kita harus minta maaf. Jadi malah pada kesempatan ini budaya baru ya, selain kita memang meminta maaf, maka juga memberikanlah maaf pada setiap interaksi, dan itu justru akan menyehatkan mental kita. Makanya sekarang lagi ramai strategi di dalam konteks terapi yang disebut dengan forgiveness terapi. Terapi memberi maaf. Karena dendam, benci, sakit hati, yang sakit adalah orang yang nggak memberi maaf. Orang yang sudah berinteraksi mungkin udah nggak mikir apa-apa, tapi selama dia minjem, pokoknya kalau dia minta maaf, gue nge-maafin aja. Yang sakitlah dirinya. Maka pada kesempatan ini setelah menang, menjadi pemenang yang berikutnya adalah juga bukan hanya minta maaf, tapi juga mau memberi maaf. Berarti memberi maaf justru baik untuk diri kita juga ya, Dok. Justru bukan karena kita memberikan maaf ke orang lain, tapi lebih ke untuk manfaatnya untuk diri kita. Betul juga. sekali. Jadi forgiveness terapi adalah bagian lanjutan daripada mempertahankan kesehatan mental, kesabaran. Itu tertulis dalam Al-Quran tuh, surat Al-Imran 133-134 ya. Bahwa orang yang layak mendapatkan surganya Allah, karakter pertamanya adalah dia selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau kita lagi punya duit, apalagi dapat THR kan kemarin kan, dapat gaji 13, itu berinfak mudah ya. Tapi perintahnya juga bahwa berinfak itu tidak hanya dalam keadaan lapang. Dalam keadaan sempit pun harus berinfak. Kira-kira gimana caranya, Dok? Nggak punya duit nih, Dokter Anggi, tapi disuruh berinfak. Kira-kira cara berinfaknya bagaimana? Mungkin bisa dengan yang tadi ya, Dok, memberi maaf itu ya. Nah, jadi ketika memang tadi nggak punya modal untuk berinfak, maka memberi maaf. Minimal lagi, kalau kemudian agak susah, karena mungkin masih ada belenggu itu ya, menebarkan senyum, Dokter Anggi. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi memang yang dikatakan memberi dalam keadaan sempit pun jangan mahal terhadap memberikan senyum. Tapi jangan cengengesan sendiri. Nanti masuk gitu PKJN. Ya, jadi perintahnya adalah memberi dalam keadaan lapang maupun sempit adalah menebar senyum dan memberi maaf. Itulah karakter yang dikatakan orang layak mendapatkan kemenangan itu sendiri. Menarik banget. Satu hal lagi ya, Dok ya. Ya. Nah, ini kan lekat nih kaitannya kita ketemu saudara, ketemu teman, kolega, itu kan silaturahmi ya. Betul. Ada pepatah bilang silaturahmi itu baik untuk kesehatan dan juga umur panjang gitu, Dok. Nah, itu gimana sih, Dok? Nah, ini juga menarik juga ya. Kemenangan adalah mencoba untuk memposisikan kita untuk membuka jejaring. Ini kan zaman teknologi ya, Dokter Anggi ya. Dulu waktu zaman saya nih, saya kan di baby boomer ya. Kalau ngirim surat mungkin baru sampai berapa hari kemudian.
Kalau telepon pun nggak bisa dulu ada video call, ya. Sekarang kan enggak, ya. Artinya kemenangan yang dikatakan silaturahim di zaman dengan kemajuan teknologi luar biasa. Karena semakin kita punya jejaring yang kuat, kuota unlimited, maka di situ juga sebenarnya kekuatan silaturahim kita semakin bertebaran. Podcast Smart. Nah, ini adalah cara, ya, membuka jejaring menggunakan teknologi untuk memberikan informasi tentang satu topik tertentu yang pada zaman dahulu harus mungkin ke studio tertentu. Perangkatnya pun mungkin harus dengan segala macam. Sekarang tidak. Dengan Podcast Smart bisa menjadikan ini ajang silaturahim. Jadi memang silaturahim yang tadi dikatakan Dr. Anggi akan memperpanjang usia dan menebar kebahagiaan, itu jelas sekali menjadi bagian karena kekuatan seseorang di dalam sukses adalah kekuatan dia mencoba menciptakan jaringan. Bagaimana kemudian pada tubuh kita yang disebut dengan tadi cabang-cabang neurotransmitter kita saling berinteraksi. Otaknya Einstein dikatakan itu menjadi memang paling cemerlang karena serabut-serabutnya itu bekerjanya optimal. Kita yang mungkin dikatakan belum optimal karena jejaringnya ada yang nggak terkoneksi, Dr. Anggi. Jadi ketika otak dengan miliaran bagian saraf-saraf tadi tidak terkoneksi, maka kerjanya tidak optimal. Bayangkan kalau satu otak berinteraksi dengan miliaran saraf, sekarang saya berinteraksi dengan Dr. Anggi, tambah lagi tuh. Itulah kekuatan yang saya katakan silaturahim adalah memang cara untuk kita menebar kekuatan-kekuatan yang ada pada internal kita, termasuk jejaring saraf-saraf kita, plus kita mengkonektivisan kita juga dengan hubungan antar manusia yang memang tidak cukup hanya memang dengan perangkat teknologi. Jadi perangkat teknologi membantu, namun jangan juga kemudian budaya untuk bertemu itu menjadi kemudian ditadiakan. Maaf karena tidak punya waktu, hanya kemudian SMS dan WA saja. Nah tentu itu mengurangi esensi sebenarnya. Mungkin Dr. Anggi sukunya dari mana? Saya Jawa Tengah. Nah, Jawa kan juga punya itu kan, ngumpul di tempat orang paling tua. Ya kan? Katakanlah ada kakek nenek yang paling tua, lalu kita kumpul. Nah, di situ sebetulnya akan juga terjadi disebut dengan mengurangi gap generation. Ini gap generation ini menjadi persoalan juga, Dr. Anggi, kalau mungkin bisa kita topik ini kita angkat ketika bicara konteks silaturahim, karena gap generation itu akan menghasilkan juga gap communication. Ada komunikasi yang terhambat, gayanya terhambat, lalu kemudian juga menimbulkan konflik di antara generasi itu sendiri. Jangan sampai kemudian juga ada topik nih yang menarik sebenarnya, ego generation itu katanya Dr. Anggi. Nanti berarti untuk bahan selanjutnya iya, kita bahas. Baik. Jadi memang banyak hal yang bisa kita gali dari Idul Fitri ini ya dok. Nggak cuma maaf-maafan, sekedar maaf-maafan, tapi benar-benar memaknai sampai mempengaruhi kesehatan mental kita jadi lebih baik ya dok. Amin. Amin. Itu dia diskusi kita mengenai Idul Fitri dengan Dr. Fidiansyah, SPKJ. Nah, jadi saya izin rangkum ya dok. Tidak hanya Idul Fitri yang secara seremonial saja, tapi kita juga harus membangun silaturahmi, kemudian saling bermaaf-maafan. Itu tidak hanya sekedar kata-kata ya dok, tapi benar-benar dimaknai sehingga bisa kita bawa manfaat baiknya untuk kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih dokter atas diskusinya pada hari ini. Terima kasih juga Sobat Jiwa sudah mendengarkan. Sebelumnya kita minal aidin wal faizin dulu dok, karena ini mau lebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Sobat Jiwa semua. Dan juga memberi maaf juga dokter. Ya, mohon maaf lahir batin juga ya dok. Sampai jumpa di podcast Smart selanjutnya. Salam sehat.